Presiden Jokowi baru saja melakukan reshuffle dalam kabinetnya. Ini merupakan reshuffle ke-12 sejak dia menjabat presiden tahun 2014 lalu. Ini juga menunjukkan bahwa dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Jokowi merupakan presiden yang paling sering melakukan reshuffle kabinet. Dalam reshuffle kali ini, tepatnya Kamis 18 Juli 2024, Jokowi mengangkat 3 wakil menteri, yakni Sudaryono sebagai Wamen Pertanian, Yulio Tanjung sebagai Wamen Investasi dan Wakil BKPM, dan Thomas Jiwandono sebagai Wamen Keuangan. Dari 3 wamen yang diangkat ini, Thomas mendapat paling banyak sorotan dari media, termasuk media asing. Misalnya, Bloomberg dan Reuters menyoroti Thomas paling tidak dari 3 hal. Pertama, Bloomberg dan Reuters mengatakan bahwa pengangkatan Thomas merupakan langkah strategis untuk memuluskan transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Dikabarkan bahwa penunjukan Thomas ini sebagai Wamenkeu dilakukan terburu-buru sehingga ada sinyalemen bahwa Thomas akan menggantikan Sri Mulyani dalam pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, tidak mengherankan bila Bloomberg menduga akan adanya pengaruh besar terhadap pengeluaran negara. Dikhawatirkan Thomas akan lebih banyak berfokus mendanai proyek-proyek ambisius termasuk program makan gratis. Kedua, Bloomberg juga mengkhawatirkan bahwa penunjukan Thomas sebagai Wamenkeu akan berpengaruh terhadap kondisi finansial dan utang Indonesia. Hal ini disebabkan Thomas diduga akan banyak melakukan proyek-proyek ambisius yang banyak menyedot APBN. Dilaporkan bahwa per April 2024, utang luar negeri Indonesia mencapai 398,3 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku triwulan pertama 2024 mencapai 5.288,3 triliun rupiah. Lebih lanjut, Bloomberg melaporkan adanya sinyal yang kurang baik dari para investor soal pemerintahan Prabowo yang memicu aksi penarikan dana. Pasalnya, pemerintahan Prabowo dan Gibran disebutkan akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga mencapai 50% dari PDB. Bloomberg melaporkan telah terjadi penarikan dana bersih sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat dari obligasi pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2024 ini. Ketiga, pengangkatan Thomas ini sangat kental dengan nuansa politik dinasti, karena Thomas adalah keponakan Prabowo. Dengan kata lain, penunjukan Thomas dinilai tidak berbasis pada profesionalisme, tetapi berbasis pada nepotisme. Thomas diketahui bukanlah seorang ekonom. Penunjukannya semata-mata disebabkan dia adalah keponakan Prabowo. Oleh sebab itu, Bloomberg dan Reuters tidak yakin Thomas bisa bekerja secara profesional bila dia nantinya diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Prabowo. Dilakukannya reshuffle hanya 3 bulan lagi menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi ini tak pelak menimbulkan spekulasi. Pertama, dikabarkan Sri Mulyani tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Prabowo, sehingga dikhawatirkan akan terjadi transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo yang tidak mulus. Dengan diangkatnya Thomas, maka diharapkan Thomas dapat melakukan magang sebentar dengan Sri Mulyani sehingga transisi dapat berjalan dengan baik. Spekulasi kedua adalah Sri Mulyani tidak lagi menjadi Menteri Keuangan atau sama sekali tidak lagi berpartisipasi dalam kabinet Prabowo. Para pengamat mengatakan masuknya Thomas dalam kabinet Jokowi saat ini, meski hanya untuk beberapa bulan saja, merupakan petunjuk kuat bahwa Sri Mulyani tidak lagi bersedia menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo dan akan digantikan oleh Thomas sendiri. Oleh sebab itu harus diambil langkah strategis untuk mengatasi hal ini, yakni memasukkan Thomas sebagai wamen, sehingga dengan demikian Sri Mulyani dapat mementorinya menjelang pelantikan Prabowo. Spekulasi ketiga, Thomas tidak akan bekerja secara profesional, apalagi diketahui Thomas bukanlah seorang ekonom. Dengan kata lain, dia akan lebih banyak berfokus pada program-program ambisius yang berbasis kelompok tertentu. Benarkah seperti itu? Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Thank you very much, goodbye and take care. See you next.